Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus melanjutkan pembelajaran kita ya ananda semua. Kita diberikan nikmat sehat ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Baik anak-anak ustazah kelas 11 ya. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Bulu tangkis sudah, kemudian tenis meja sudah ya, sedikit ya. Baik, kita ulang sedikit tentang tenis meja ya. Ini materinya tidak banyak, atau mungkin sudah juga ini saja lihat, tapi ya kita ulang kembali ya sedikit ya. Baik, tenis meja. Apa yang Anda pahami tentang tenis meja? Nah, pertama apa? Yang pertama pengertiannya ya. Pengertian permainan tenis meja. Kemudian apa lagi? Nah, tenis meja kita lihat dulu. Tenis meja ini apa? Kita ulang sedikit ya. Suatu aktivitas permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Ya, tenis meja ini dapat dilakukan dalam bentuk apa? Tunggal, ganda, dan ganda campuran. Nah, kemudian tenis meja juga sering disebut dengan permainan apa? Pingpong, ya. Nah, kita tidak asing dengan istilah tersebut, ya kan? Baik, kemudian kita lihat ada keterampilan dasar yang harus kita pahami ya dalam permainan dalam permainan tenis meja. Yang pertama apa? Yang harus kita pahami yaitu yang pertama cara memegang bat, ya kan? Kemudian yang kedua teknik pukulan. Baik, kita lihat pegangan bat di situ ada dua ya, Ananda bisa amati gambarnya seperti pegangan cara memegang pena, makanya dikatakan pegangan tangkai pena atau pen holder grip. Yang kedua, nah di sini sebelum yang kedua kita lihat kesalahan yang sering terjadi ketika memegang bat. Apa itu? Sikap badan kaku, cara memegang bat yang kurang pas, tidak sesuai dengan peruntukannya, kaki badan kurang rileks dan seimbang ya, dan tidak diikuti dengan gerak lanjutan badannya. Nah, yang kedua pegangan bat ya, jabat tangan atau shake hand grip. Nah, seperti ini dia, ya kan? Shake hand grip. Nah, karena seperti orang mau berjabat tangan atau bersalaman, makanya dikatakan pegangan jabat tangan. Nah, jadi ada dua bentuk pegangan dalam permainan tenis meja. Baik, kita lanjut. Dalam permainan tenis meja, di sini ada analisis keterampilan gerak pukulan servis. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pukulannya. Nah, kita lihat di sini yang A, gerak pukulan servis tenis meja. Pukulan servis, apa itu pukulan servis? Yaitu pukulan atau serangan pertama untuk memulai permainan. Nah, itu adalah pukulan servis. Nah, pukulan servis di sini ada dibagi menjadi berapa? Dua ya. Ada namanya forehand service. Forehand service. Ada lagi namanya backhand service. Nah, Anda tahu tidak apa itu forehand service dan backhand service? Ya, tahu tidak? Ya, jika tidak tahu,
kita lihat ya. Pukulan forehand service adalah pukulan apa? Ya, jika tidak tahu Anda bisa catat ya. Pukulan yang dilakukan dengan menggunakan tangan kanan dari arah kanan sehingga bagian depan tangan menghadap arah pukulan. Nah, bagaimana itu bentuk? Nah, ini dia menghadap arah pukulan. Ya. Sedangkan backhand adalah pukulan dengan tangan kanan dengan posisi dari sebelah kiri sehingga tangan membelakangi arah pukulan. Beda ya, lihat ini tangannya menghadap arah pukulan ke depan. Nah, dibandingkan dengan backhand, lihat. Backhand ini seperti ini backhand. Dia membelakangi arah pukulan. Arah pukulan kan ke depan. Nah, jadi membelakangi. Beda ya. Nah, beda dia. Nah, itu yang membedakan antara pukulan forehand dan backhand. Nah, selanjutnya bagaimana itu cara melakukan forehand service. Nah, Ananda juga bisa mengamati gambar ini. Ya, bolanya dilambung sedikit kemudian dipukul dengan cara forehand service. Ya, tentu posisi badan juga diperhatikan ya. Nah, di sini Ananda bisa baca. Pemain dalam posisi siap, kedua kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk lebih kurang 45 derajat, badan sedikit condong ke depan. Nah, selanjutnya dengan bahu menghadap ke arah sasaran, lambungkan bola sedikit ke depan, atas, di depan badan pada saat bola turun dari titik tertinggi lambung. Nah, usaha tidak berpanjang lebar sekali menjelaskan ini ya. Yang jelas Ananda bisa memahami gambar ini dan Ananda juga bisa membaca tekniknya dan praktekkan di rumah ya. Jika punya bat, punya pingpong, kemudian punya meja tenis, silahkanlah mempraktekannya di rumah agar Ananda mahir. Nah, memang ketika di sekolah, nah kita sangat jarang mempraktekkan ini karena terkendala sarana. Ketika ada sarana pun mungkin kita tidak bisa seluruhnya mempraktekannya, ya belum seluruhnya bisa mempraktekannya karena memang harus bergantian, ya kan? Nah, semoga nanti ketika kita sekolah kita bisa mempraktekannya ya anak-anak, ya anak-anak ustazah sekalian. Ya, jadi Ananda cukup mengamati gambar ini, ya, dan dipraktekkan di rumah. Jika memang ada alat-alatnya, silahkan dipraktekkan di rumah, ya. Ya, atau paling tidak beli bolanya, ya, beli pemukulnya, ya. Ya, jika memungkinkan dibeli pemukul dan pingpongnya, yang mungkin mejanya lumayan cukup mahal juga, ya kan? Jadi beli pemukul dan padnya dan bola pingpongnya, ya mungkin bisa buat meja sendiri, ya buat net sendiri, pakai seutas tali, nah seperti itu ya, untuk bisa berlatih saja ya. Nah, begitu juga dengan backhand service, ya. Lihat di sini cara memegangnya, ya, dengan tangan. Ini jika kita amati gambarnya, dia memegangnya bolanya itu dengan tangan kanan. Nah, sedangkan memukul batnya itu dipegang dengan tangan kiri. Nah, berarti dia kidal ya. Nah, tapi kalau ini kita lihat ini tangan kanan yang memegang batnya, ya, dan memegang bolanya dengan tangan kiri. Nah, bolanya sedikit di lambung, dimembalkan, dipantulkan di lambung, kemudian dipantulkan ke meja lawan, baru dibalas ya oleh lawan, pengembaliannya ke kita misalnya ya, ke kita dengan cara bola tersebut memang harus memantul dulu ke meja ya, ke meja masing-masing lawan, baru kita pukul seperti itu ya. Nah, kita lihat ya di sini juga ya ada kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan backhand service. Begitu juga tadi dengan kesalahan ketika melakukan forehand ya, forehand service. Nah, di sini ada apa itu? Biasanya yang paling utama itu adalah sikap badan yang kaku dan cara memegang batnya yang tidak pas. Nah, itu pada umumnya kesalahan ya dalam melakukan pukulan forehand dan backhand.
Baik Ananda, yang keempat kita lihat analisis keterampilan gerak pukulan forehand. Nah, gerak pukulan forehand kita lihat bagaimana sih itu gerak pukulan forehand. Nah, lihat sekali lagi dalam memegangnya itu ya di mana mengarah pada arah pukulan ya, tangannya mengarah pada arah pukulan. Nah, selanjutnya tekniknya ya, Ananda bisa baca sikap dan cara yang benar dalam memukul forehand tenis. Nah, ada 5 sikapnya yang benar. Posisi siap, kaki kiri di depan kaki kanan ya, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Nah, pandangan ke arah datangnya bola. Nah, bersiap siaga ya. Kemudian yang C, bat di depan samping badan. Nah, persentuhan terjadi di depan badan sebelah kanan. Dan E, sasaran adalah meja daerah belakang silang. Nah, setiap teknik dalam melakukan pukulan itu ada kesalahannya, kesalahan yang sering terjadi. Lagi-lagi yang awalnya adalah sikap badan yang kaku dan langkah kaki yang kurang pas, tergesa-gesa. Baik, begitu juga dengan poin yang kelima, analisis keterampilan gerak pukulan backhand. Jika tadi itu adalah pukulan forehand dan sini adalah pukulan backhand, sama ya nak. Caranya hanya membedakan itu adalah apa? Cara memegang batnya, ya. Nah, di sini Ananda bisa baca batnya, cara memegang batnya itu pukulan forehand dan backhand. Ananda jangan asing dengan forehand dan backhand ya, karena ini yang paling diharapkan dapat dipahami ya, backhand, forehand, backhand. Nah, cara memegangnya itu yang berbeda ya. Nah, ini dia, membelakangi arah pukulan. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini saja mungkin jelaskan secara garis besar saja ya. Nah, yang 6, analisis keterampilan gerak pukulan lurus atau drive stroke. Ya, drive stroke ya. Pukulan lurus yang keras dengan gerakan tangan bebas, yang hasil pukulan ini bola akan melayang dengan kecepatan tinggi. Bola ini dapat dibedakan menjadi 2, forehand drive dan backhand drive. Pukulan ini dapat dilakukan melalui gerakan berikut. Lihat. Nah, ini caranya. Dalam posisi siap, kedua kaki dibuka lebar, lebih lebar dari bahu. Tangan pukul membentuk sudut 160 derajat dan tangan lain mengimbanginya. Pandangan ditujukan pada arah datangnya bola. Ya. B, begitu bola datang, bat digerakkan ke atas dengan bantuan gerakan siku dari 160 derajat menjadi 90 derajat, kemudian bola dipukul pada saat bola mencapai titik tertinggi pantulan. Sikap akhir kembali ke posisi siap. Nah, pukulan drive namanya ya, pukulan lurus berarti cara memukulnya lurus ya, tidak miring-miring atau menyilang. Nanti ada pukulan silang juga. Nah ini ada kesalahannya. Apa kesalahannya? Sikap badan yang kaku, langkah kaki yang kurang pas dan tergesa-gesa, pukulan yang kurang kuat. Nah, kemudian 7, aktivitas pembelajaran permainan tenis meja. Nah, di sini Ananda akan ditunjukkan. Nah, permainan tenis meja ini dilakukan secara berpasangan. Ya. Lihat, setelah Ananda mencoba dan melakukan pembelajaran berbagai keterampilan dalam permainan tenis meja. Nah, keterampilan tenis meja apa tadi? Termasuk memegang bat dengan benar, servis memukul dengan benar, smash ya, dan smash, counter smash. Nah, dengan segala variasinya, maka Ananda dapat memulai permainan tenis meja dengan aturan sebagai berikut. Jadi keterampilan dalam permainan tenis meja tadi apa? Memegang bat, servis, kemudian cara memukul dan smash. Ya, 4 ya yang harus dipahami dalam keterampilan gerak permainan tenis meja ya. Baik, nah di sini sudah mengarah pada langsung berpasangan ya Ananda. Nah, tentunya ini Ananda bisa praktekkan di
rumah, ya. Untuk praktekkan di rumah. Ya. Jadi beli bat sama bolanya. Jika memungkinkan ya Ananda, jadi Ananda buat meja, jika ada meja panjang di rumah, nah dibuat tiangnya. Nah, Ananda buat pakai tiang satu dengan tiang satu lagi pakai tali. Nah, jika tidak memungkinkan beli mejanya ya. Nah, kalau hanya pemukul dan bolanya kan mungkin tidak mahal, tapi mejanya ini yang mungkin yang membuat mahal ya. Tapi jika memang ada, nah berlatihlah sampai Ananda terampil. Nah, kita lihat ringkasan materi permainan tenis meja. Lihat, suatu jenis permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Ya, itu adalah pengertian dari tenis meja. Kesimpulan kita ya. Kita lihat bola yang dipukul tersebut harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah lapangan atau meja. Kemudian permainan ini berlaku untuk putra-putri dengan bentuk single, double, dan mixed double. Nah, kemudian permainan ini memerlukan keterampilan. Apa keterampilannya? Memegang bat dan pukulan. Kemudian pegangan bat terdiri atas pegangan tangkai pena dan pegangan jabat tangan. Pukulan dalam permainan tenis meja terdiri atas pukulan servis, kemudian pukulan forehand, pukulan backhand, dan pukulan smash. Nah, ini adalah ringkasan materi kita yang perlu Ananda pahami, ingat ya. Baik Ananda semuanya, untuk permainan bola kecil itu ada dua yang kita pelajari ya, permainan bulu tangkis dan tenis meja. Jika ada yang tidak dipahami, Ananda bisa menanyakannya pada Ustazah. Nah, selanjutnya kita lihat ya, bab 3, menganalisis keterampilan gerak aktivitas jalan, lari, lompat, dan lempar. Baik Ananda, kita lanjutkan ya. Nah, ada tidak kata lain dari gerak aktivitas jalan, lari, lompat, dan lempar? Nah, ini kira-kira masuk pada cabang olahraga apa? Masuk pada cabang olahraga apa? Atletik, ya kan? Atletik. Ya, kita lihat atletik. Nah, lihat cabang olahraga atletik ini. Kita lihat ada 4 ya. Ada jalan, lari, lompat, lempar. Nah, Anda masih ingat tidak? Di antara semua cabang olahraga, yang paling tua itu apa? Cabang olahraga apa? Ya, olahraga atletik. Kenapa dikatakan paling tua, paling kuno yang kita kenal? Kenapa? Karena ini sudah menyatu dalam kehidupan manusia pada zaman dahulu. Apa contohnya? Ya, dari dulu manusia ya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pastilah ya melakukan jalan, lari, lompat, dan lempar. Jalan ya untuk mencari kebutuhan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya melakukan jalan. Kemudian begitu juga dengan lari. Jika memang butuh perjalanan yang cepat, maka dilakukanlah lari. Sedangkan lompat, nah antara melompati misalnya jurang ya,
kemudian sungai, jurang yang mungkin tidak begitu lebar ya, atau sungai seperti itu ya, patahan-patahan yang ada di permukaan bumi ya, dengan cara melompat. Nah, kemudian lempar itu biasanya apa kalau manusia zaman dahulu? Lempar biasanya manusia kalau zaman dulu ya, apalagi manusia purba, melakukan misalnya dalam memenuhi kebutuhan makan, mereka memburu binatang dengan cara melempar batu ya, melempar batu ke binatang tersebut sehingga mengena pada binatang tersebut dan binatang tersebut mati hingga bisa dagingnya dikonsumsi seperti itu. Nah, bahkan melempar, apalagi melempar kayu, batu kayu mengena pada hewan buruan. Nah, itu kan biasanya pada zaman dahulu yang digunakan oleh manusia purba. Nah, jadi semua gerakan-gerakan tersebut sudah ada pada zaman dahulu sehingga sekarang dimasukkan dalam bentuk cabang olahraga atletik ya, yang mungkin sedikit ada modifikasi ya, cara-caranya bagaimana, tapi itulah dia ya, maka dikatakan kenapa atletik ini adalah cabang olahraga yang paling tua dan paling kuno yang diantara semua cabang olahraga ya yang kita kenal ya, bandingkan dengan sepak bola ya, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, atletik ini adalah yang paling tua. Nah, baik. Di sini dikatakan salah satu cabang olahraga tertua yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman purba hingga sekarang, karena gerakan yang terdapat dalam cabang olahraga atletik seperti jalan, berlari, lempar, dan melompat adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari ya. Baik, kita lihat lanjut, analisis keterampilan gerak jalan ya. Ustazah mungkin tidak akan lama-lama dalam membahas jalan ini ya. Nanti kita lebih fokus kepada atletik ini, fokus pada ini ya, lari, lompat dan lempar ya. Ya. Jalan mungkin sedikit saja ya, kita bahas tidak lama ya. Kita lihat pengertian jalan. Apa ini jalan? Gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Itu jalan. Jadi kalau jalan dan lari itu pastilah berbeda. Nanti Ananda lihat perbedaannya di mana. Karena jika jalan, tapak kaki kita ini selalu menapak pada tanah. Ya, tapi jika lari nanti ada kalanya kaki kita ini tidak menapak pada tanah, melayang di udara. Kenapa? Karena beda aktivitas jalan dan lari. Ya. Nah, setiap kali melangkah kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Atau dalam periode satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah, maka kaki itu harus diluruskan, tidak bengkok pada lutut, dan kaki menumpu dalam posisi tegak, lurus atau vertikal. Nah, itulah jalan ya. Perbedaan jalan dan lari. Nah, sewaktu kita melakukan jalan, badan kita tidak ada saat melayang di udara. Nah, begitu juga dengan kaki. Dan kaki selalu menapak pada tanah. Lari, sewaktu kita melakukan lari, badan kita ada saat melayang di udara. Begitu juga dengan kaki, ada saatnya tidak menapak pada tanah. Ya. Seiring dengan badan melayang di udara, dan pada saat itu pula kaki kita tidak menapak pada tanah. Paham ya? Nah, mudah ya. Yang kedua yang harus diperhatikan dalam jalan dan jalan cepat. Nah ini di sini jalan fokus pada jalan cepat ya Ananda. Ananda mungkin ingat ketika Ustazah memperagakan jalan cepat. Memang jalannya agak lain ya, bukan jalan seperti kita jalan kaki kiri kaki kanan itu sejajar sama ya, tapi ini tidak. Jalan cepat ini kaki kiri berjalan, kemudian kaki kanan berada di depan kaki kiri. Nah, bisa Anda bayangin ya. Dan ini sudah pernah kita praktekkan sewaktu di SMP maupun waktu SMA di kelas 10 ya. Anda tentunya tidak lupa, jalannya sedikit berbeda, dan panggul kita kanan kiri itu naik turun. Kenapa? Karena kita jalan itu tidak datar, tidak seimbang, ya, tidak seimbang
tidak seimbang, kaki kanan dengan kaki kiri datar jalan bersama ya, beriringan. Tapi ketika kaki jalan cepat ini, ketika kaki kiri kita berjalan duluan ya, maka kaki kanan kita mengikuti di depan kaki kiri sehingga lurus ya ke depan, seperti itu ya, lurus ya. Nanti menapak lagi kaki kiri di depan kaki kanan, kemudian kaki kanan lagi berada di depan kaki kiri. Nah, begitu seterusnya sehingga panggul kita kanan kiri itu seperti naik turun. Nah, beda dengan jalan biasa ya, itu datar saja. Nah, lihat di sini, perhatikan togo. Apa itu togo? Ya, saat bergerak maju badannya cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang karena untuk mempertahankan badan tetap tegak, dan pundak jangan terangkat pada saat lengan mengayun yang berakibat anggota badan bagian atas terasa cepat lelah. Nah, posisi kepala juga tetap ya. Kaki waktu melangkah, kaki melangkah lurus dengan satu garis dengan garis khayal dari badan si pejalan, garis khayal di antara kedua ujung kaki jari-jari segaris. Nah, lihat. Nah, mungkin kita lihat gambarnya aja langsung ya. Nah, kaki waktu melangkah. Yang B, gerakan lengan dan bahu. Nah, seperti ini dia. Pakai bahasa Inggris ya. Ini nanti kaki kiri maju. Nah, ini kaki kanannya berada di depan sini. Depan kaki kiri ya. Nah, gerakan lengan dan bahu. Gerakan lengan dan bahu biasa ketika melakukan lari tangannya itu bagaimana? Di samping kanan ya, samping kanan kiri, kemudian sedikit tertekuk ya, tekuk. Ketika kita lari bagaimana tangan kanan kiri kita tekuk kan, membentuk sudut siku-siku ya, dan tangan di kepal ya. Nah, cuma ini kita melakukan jalan cepat. Baik, Ananda bisa mengamati gambarnya. Nah, jadi ketika jalan cepat ini juga tangan kita ikut bergerak ya, bagaimana kita lari sama. Nah, melakukan teknik jalan cepat, ada fase tumpuan dua kaki, ada fase tarikan. Ya, mungkin di gambar ini Ananda tidak begitu nampak jelas ya bagaimana bentuknya, tapi yang jelas ini Ananda lihat melakukan teknik jalan cepat. Di sini ada berapa fase? Ada 3 fase ya. Nanti Ananda baca fasenya ya. Ya, 4 ya dorongan fase. Ya, kita lihat dulu yang pertama A. Ada namanya fase tumpuan dua kaki, B fase tarikan, C fase relaksasi, D fase dorongan. Ya, itu teori-teorinya ya anak-anak ustazah. Nanti ya anak-anak ustazah bisa praktekkan di rumah jalan cepat seperti yang ustazah sampaikan tadi ya. Mungkin di gambar ini tidak begitu jelas. Ya, tapi ingat waktu pembelajaran kita di waktu kelas 10 maupun SMP ya, pernah ustazah praktekkan. Ya, silahkan mau lomba-lomba jalan cepat dengan saudaranya di rumah ya, sekalian berolahraga. Ya, mungkin untuk jalan cepat ini tinggal praktek-praktek saja ya Ananda. Nah, ini saja perlihatkan berjalan di atas garis. Nah, seperti berjalan di atas garis. Nah, ini misalnya kaki kanan. Nah, ini kaki kanan, ini kaki kiri. Nah, lihat berjalan di atas garis. Nah, seperti ini ya. Kalau jalan biasa, nah ini dia datar ya, seimbang. Ini juga panggul akan naik turun ini. Ini perkenaan kakinya pada tanah ya. Nah, seperti ini dia jalan cepat, berjalan di atas garis ya, tapi cepat-cepat jalannya. Nah, seperti itu. Kalau jalan biasa seperti ini dia kakinya ya. Ya, ini ya dipraktekkan ya di rumah ya. Ya, baik, itu perkenaan kakinya. Ya, untuk jalan cepat Ananda bisa baca ringkasannya. Apa itu jalan cepat? Gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah dan sebelum kaki belakang meninggalkan tanah.
dengan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah, atau dalam periode satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah, maka kaki itu harus diluruskan, tidak bengkok pada lutut, dan kaki menumpu pada posisi tegak lurus atau vertikal. Nah, ini adalah ringkasan tentang jalan cepat. Ya, paling Ananda pahami di sini apa pengertiannya saja ya. Baik, kita lanjut ya Ananda, karena Ustazah tadi bilang untuk jalan cepat, nah sedikit saja yang kita bahas. Kita masuk ke gerak lari. Nah, ada berapa lari? Ada tiga, ya ada tiga jenis lari. Apa saja itu? Lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh. Nah, ini juga sudah pernah Ananda pelajari sewaktu di SMP maupun di kelas 10 ya. Lihat, lari jarak pendek adalah apa itu? Lari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Lari jarak pendek disebut juga dengan lari sprint, ya kan? Nah, ini tentunya sudah diingatan kita semuanya. Nah, berapa ukuran lari jarak pendek? Ini juga sudah tentunya Ananda ingat dan tidak boleh lupa. Berapa ukuran lari jarak pendek? Ukurannya lari jarak pendek yaitu 100 meter, 200 meter, 400 meter. 400 meter ya. Ya, silap lisannya. Ya, 100 meter, 200 meter, 400 meter. Baik. Secara teknis sama, yang membedakan hanyalah pada penghematan penggunaan tenaga, karena perbedaan jarak yang harus ditempuh. Makin jauh jarak yang harus ditempuh, makin banyak tenaga yang harus dibutuhkan. Nah, ini dia. Baik, Ananda, kita sering ya mempraktekkan ini ya ketika SMP maupun kelas 10. Jadi Ananda juga bisa praktekannya di rumah. Ya, mungkin cukup sekian dulu materi kita pada pagi hari ini ya. Jadi Ananda baca-baca lagi tentang lari jarak pendek. Ya, insya Allah kita sambung minggu depan. Nanti akan ada tugas yang Ustazah berikan ya, dikirim ke Ustazah ya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.